Di tengah gempuran informasi saat ini, disinilah cerita kami dimulai. Setiap hari, kita dibanjiri jutaan informasi, kebisingan, dan konflik di dunia nyata maupun dunia maya. Tapi, di kampus ini, kita tidak hanya belajar teori, kita belajar memfilter kebisingan itu. Kita belajar menjadi penjaga fakta. Dan ini adalah perjalanan kami, mahasiswa baru, jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, yang siap untuk membongkar kultur dan esensi jurnalistik di kampus UIN Sunan Gunung Jati. Siap menyelam ke dapur berita jurnalistik. Dari Jurnalistik 25. Kalau boleh tahu kakaknya siapa dan dari angkatan berapa? Oke, halo, perkenalkan, aku Salsa Nabila Saputri dari Jurnalistik 24A. Oke kakak, bagaimana sejarah jurnalistik dan kenapa jurnalistik bisa berwarna oranye? Karena dulunya ya, aku juga dengar ceritanya, bilangnya karena alumni-alumni itu kayak fans sama Liga Bola dari Belanda, makanya oranye. Bagaimana sejarah adanya jurusan jurnalistik? Kenapa adanya? Jurnalistik awalnya tuh bergabung sama KPI. Misahnya tuh dari 21 Mei 1998. Dari akangnya namanya siapa? Halo, saya Mukti Ali, dikenal di Jurnal 24 itu Ali. Dan saya jurusan dari Jurnal 24. Terkait unit kegiatan jurnalistik atau UKJ, itu unitnya ada apa saja dan kegiatan rincinya? Kalau yang UKJ-nya kan udah. Ya. Kalau kegiatan rincinya itu kayak banyak sih. Kan saya gak itu, kebetulan saya gak ikutan gitu, cuman tahu kayak kalau STMJ itu ya nari di setiap acara kegiatan gitu, tampil lah. Terus teater pena paling ya gitu, nunjukin kayak teater gitu. Terus sama Riungan Swanten bisa jadi paduan suara, duet musik atau apapun itu, banyak lah. Kalau Akang atas nama siapa? Nama aku Adit Ramadan dari Jurnalistik 23. Oke, izin mewawancari ya Kak. Tuh, kalau di jurusan jurnalistik nih, ada gak sih semacam kebiasaan unik yang jadi ciri khas dari anak jurnal? Kalau kebiasaan unik yang jadi ciri khas sih lebih ke cara berpakaiannya ya. Kayak mungkin bisa dibilang jurnalistik ini salah satu jurusan yang anak-anaknya tuh santai banget pakaiannya, nggak yang pakai kemeja atau apalagi jas formal gitu. Mereka seringnya pakai celana terus kaos gitu sih. Kalau menurut Kakak, UKJ ini ada gak sih tesnya? Kalau ada, biasanya di tesnya model kayak gimana sih? Lebih kayak ujian atau praktik lapangan gitu? UKJ-nya berarti ada apa aja nih, tahu nggak? Teater, tari, terus paduan suara. Seingat aku itu. Oke. Oke. Berarti sebenarnya kalau ditanya ada tesnya atau enggak, aku sebenarnya kurang tahu banget ya. Karena aku sendiri gak ikut semuanya. Aku masuknya ke Photospeak, Badan Otonom Fotografinya. Jadi selain ada seni tari mahasiswa jurnalistik STMJ, ada RSJ Riungan Swanten Jurnalistik, ada teater pena, ada juga jurnal pos, sama ada Photospeak. Jadi kita tuh ada 5 kan UKJ tuh. Aku bagian dari Photospeak. Kalau di Photospeak sendiri sih sebenarnya bukan tes ya, lebih ke, jadi awalnya kita dapat pembelajaran atau materi-materi, terus kita bakal ada fase magangnya sebelum diterima jadi anggota gitu sih. Kalau UKJ lain sama ya, gak beda jauh lah ini. Gak ada tes yang gimana banget, paling kayak ada pelatihan dulu, terus kita dicoba itu, nyoba ya praktek lah ibaratnya. Siap. Oke, perkenalkan, nama aku Susi Fatona dari Jurnalistik 22. Sebelumnya di sini aku izin nanya-nanya nih tentang jurnalistik. Menurut Teh Susi nih, di era globalisasi sekarang, gimana sih tantangan jurnalistik dalam menghadapi dunia kerja sekarang?
dalam menghadapi dunia kerja? Banyak ya. Oh, banyak sekali berarti ya. Banyak, karena seperti yang kita tahu teknologi itu semakin maju. Ada yang namanya AI. Bahkan profesi kita nih sudah terenggut sedikit-sedikit oleh teknologi itu. Contohnya ada reporter memakai AI kayak gitu ya. Terus dari segi kredibilitas informasi, karena maraknya disinformasi dan hoax itu memicu si berita dari kualitas beritanya sendiri. Jurnalis itu ditantang bagaimana menyajikan fakta dengan data yang sudah terverifikasi. Itu sih tantangan terbesar ya, harus berpacu dengan teknologi, kecepatan, tapi kita harus dituntut dapat data yang terverifikasi. Tantangannya dari pemerintahannya sendiri mungkin ya, dikarenakan ada kejadian kemarin ya yang itu sempat sangat banyak merugikan para jurnalis gitu ya, banyak yang menjadi korban, banyak yang ditahan, bahkan banyak yang disembunyikan gitu. Jadi untuk sekarang harus bisa pintar-pintar jadi seorang jurnalis yang nggak gampang diambil atau nggak gampang diculik sama siapapun.